Selamat hari Minggu teman-teman semua. Kelas apa ini Bang? Hari Minggu. Ini kelas BKP Bang. Kok BKP BK. sih Bang? BKP kan tadi udah. Udah ya? Udah. Oh udah. Berarti sekarang kita kelas Mamre. Oh Permata. Oh kita beda-beda. Permata Mamre. Agak gila memang. Agak gila. Kita sekarang kelas Madya Remaja. Oke. Oh kemarin anak-anak remaja ada beberapa yang sudah ngawan Bang Aldo. Iya siapa aja? Tahu Bang? Iya agak banyak sih kalau disebutin banyak. satu-satu. Jadi kita nggak usah sebutin satu-satu, tapi kita welcome untuk semua anak-anak yang baru masuk kelas Madya dan Remaja. remaja. Betul sekali. Bilang halo Bang. Halo. Selamat datang di Selamat datang di Madya dan remaja. Harusnya kalau sudah kelas Madya Remaja berarti lebih lebih semangat, lebih dewasa, semangat, bijaksana, dewasa, dan disiplin, bijaksana. Oke. tangguh. Betul. Nah, maka dari itu sekarang kita kan mau ibadah minggu nih Bang. Ya. Kalau ibadah minggu berarti kita harus mempersiapkan hati kita. Ya. Teman-teman semua mempersiapkan hatinya semua. Kita mau masuk ke ibadah minggu kita. Kita mengucap syukur karena hari ini kita masih diizinkan untuk mengikuti ibadah. Meskipun masih dari rumah masing-masing. Betul. Meskipun masih dari handphone atau laptop. Betul. Tapi nggak apa-apa karena itu memang yang sudah harus kita hadapi saat ini. Dan tidak mengurangi sukacita juga Bang ya? Tentu dong Betul tidak sekali. mengurangi sukacita. Nah, karena Tuhan sudah begitu baik sama kita sampai saat ini, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita menyiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa yang memberkati kami, menjagai kami dan melindungi kami dari setiap mara bahaya. Allah pada hari ini, pada saat ini, pagi, siang, ataupun malam kami menyaksikan tayangan ini, kami ingin beribadah, kami ingin memuji nama Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang berkati setiap hati kami untuk dapat fokus, setiap telinga kami untuk dapat mendengarkan dengan baik. Sehingga Bapa melalui ibadah ini juga iman kami kembali dikuatkan, iman anak-anak Tuhan kelas Madya Remaja semakin baik, semakin kuat di dalam Tuhan. Ini doa kami dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke Bang Aldo. Aduh, capek Bang main gitar Bang. Capek. Capek. Kalau lebih capek kerja bangunan. Tapi Bang.
bekerja di ladang Tuhan tidak Betul. tidak capek. Jadi Betul adik-adik, sekali. kita udah berapa kali nih, mungkin udah adik-adik sudah sampai bosen ya nonton tayangan Iya. video ibadah Bang ya. Iya. Tapi kakak abang sekolah minggu semua di sini, kelas balita, kecil, pratama, madya dan remaja, semua bekerja untuk Tuhan supaya adik-adik semua tetap Bijaksana. bijaksana. Terus Tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. iya, terus Dan bisa mandiri. bisa mandiri. Jadi setelah dengar firman, harapan kita adik-adik bisa saat teduh ya Bang ya. Bisa saat teduh, bisa makin dekat sama Tuhan, Betul. bisa makin dekat dengan keluarga, Bang ya, Betul bisa makin sekali. dekat mungkin dengan jodoh, nggak tahu ya kita ya. Ih, masih madya remaja Bang. Masih Aldo. madya remaja. Mana tahu udah yang Iya pacaran sih. kan? Oh, kalau itu sih Bang Nehe yakin 77% sudah Bang. Sudah ya. Ya, Walaupun kita- ketikung lah nggak apa-apa lah ya. Iya, itu berita yang lain. Oke, Oke lah, yuk. kita jangan ngomongin ketikung-ketikung, tapi kita mau memuji Tuhan Bang. Betul. Lagu apa Bang? Kita mau lagu apa ya? Abang tahu nggak sih Bang? Apa? Ada satu sobat ya, Abang walaupun Abang kayak gini ya. Kayak gimana tuh Bang? Maksudnya Abang walaupun Abang di rumah Oh, gabut kirain gitu walaupun ya. Abang kayak gini bentuknya Walaupun ganteng, Abang mempesona. main Mobile Legend terus atau misalnya Abang misalnya di rumah lagi sendirian, pasti selalu ada yang menemani Abang. Siapa Bang? Kak Femi ya? Kak Femi, Terus? Bang Kalamta. Itu nama bapak nggak boleh Oh iya, disebutin kan dong. aku panggil Bang. Oh iya bener Iya. juga. Sama-sama Kalau sekolah panggil sekolah namanya minggu doang nggak ya. boleh dong. Bener Iya. juga. Terus Terus, selain mereka semua keluarga, Mama. Ada satu Bang. Siapa? Yang kalau misalnya aku tidur, dia selalu ada. Kalau misalnya aku lagi sendirian buka HP, lagi chatting sama siapapun, dia pasti ngeliat. kayaknya Bang Nehe tahu deh. Yang jelas bukan Bang Supri ya, Bang Supri nggak ada. Enggak, Ya. Bang Supri kan tuh di belakang kamera Oh, lagi iya. ngerekam kita. Itu ya. Berarti yang ada waktu Bang Aldo tidur, bangun tidur Siapa adalah kira-kira? Tuhan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang hari ini kita sembah adalah Tuhan Yesus yang setiap hari menjagai kita. Betul sekali. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, Tuhan Yesus selalu Ada. Makanya kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu ada satu sobatku. Boleh tepuk tangannya di rumah ya. Kita semua semangat memuji Tuhan. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya Bang Aldo? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya Bang Ne? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyi sekali lagi, tapi adik-adik semua di rumah harus lebih semangat karena kita bilang Tuhan sobat kita. Oke? Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktuku susah, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus yang keras ya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita dengar adik-adiknya aja Bang di rumah Bang. Oke. Kurang keras. Oke, kekerasan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Boleh sambil tepuk tangan yang keras. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus.
namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Menghibur hatiku, nama Yesus yang menghibur hatiku. Itu Bang, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Iya. Jadi walaupun teman-teman semua di rumah mungkin ada yang lagi sedih Bang, ada yang lagi kecewa, Betul. ada yang lagi capek karena Iya. harus belajar di rumah, PR-nya banyak. Betul sekali Bang. Tapi ada Tuhan yang menghibur Hibur kita, hati dan kita. menemani kita, membantu kita. Pokoknya Tuhan selalu ada untuk teman-teman semua dan juga kita. Iya. Nah, terutama bagi yang kemarin Bang, dengar nggak Bang, yang SBMPTN? Oh iya, SBMPTN. Mungkin teman-teman ada yang lulus SBMPTN atau misalnya yang nggak lulus SBMPTN ya. Nah, tapi bukan berarti yang nggak lulus SBMPTN itu jadi minder ya. Jangan dong. Karena Tuhan Yesus tetap menghibur hati iya, kita. Ya. dimanapun adik-adik Iya. semua sekolah, mungkin yang SBMPTN Ya mungkin yang kakak nonton abangnya. ini masih kelas 2 SMA ya, Iya. tapi siapa tahu ada yang kelas 3 SMA. Tapi kan kemarin pas masuk SMA mungkin ada yang nggak masuk SMA yang Iya. dia mau Bang. Iya, benar Sama sih. tuh kecewanya sama kakak Iya. abang yang nggak dapet SBMPTN. Iya, benar. Tapi harusnya jangan lagi kecewa karena kita Betul. tahu dimanapun teman-teman semua sekolah, dimanapun teman-teman semua menuntut ilmu, yang penting teman-teman bisa rajin belajar, pasti jadi sukses kan? Dan yang paling penting, Apa tuh? sebagus apapun sekolah, kita sekarang belajarnya di mana? Di rumah. Mau di SMA 3, SMA 5, SMA 14, semuanya kita belajar dari Dari rumah. Mau sekolahnya ada kolam renang. Iya, juga mau bisa kolam renang dipakai. ya udah di rumah Oke juga sih. deh. Itu tentang Iya. kita tadi ngomongin sekolah. Nah, tadi kan kita udah bilang Tuhan sobat kita. Kita satu lagu lagi mau Bentar memuji dulu Bang, Tuhan. kenapa Apa kita sih? duduk hari ini? Karena kita mungkin lagi ini, skoliosis ya kalau di Skoliosis. kaki. Skoliosis mah di gini ya sini. tuh. Ini Osteoporosis. Kita masih muda belum. Makanya sekarang kita mau bangkit berdiri. Makanya dari tadi duduk mulu. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Tapi adik-adik, teman-teman semua di rumah harus bangkit berdiri juga, oke? Kita mau nyanyi lagu apa Bang? Berdiri Bang. Kita mau nyanyi apa ya? Happy ya? Enggak. Jangan Oh itu dong, itu kan backup lagu ya? adik-adiknya. Iya. Kita mau nyanyi lagu? Kita mau nyanyi lagu Great is Our God, oke? Oke. Musik. Boleh tepuk tangan, boleh sambil lompat. Yang penting semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kayaknya masih kurang semangat Bang di rumah. Iya harus- masih kurang semangat ya, masih jaim semua masih ya. jaim. Jangan jaim kan di Iya. rumah nggak ada yang lihat ya. Kita nyanyi. Sekali lagi, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan,
mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Apa? Great is our God. Wow, udah pada semangat tuh Bang Iya, di rumah. itu udah sambil bawa makanan Bang tuh. Aduh kacau. Kok bawa makanan? Jangan bawa makanan Nggak ya. boleh Iya. dong, kan kita memuji Tuhan, jadi nggak boleh sambil bawa makanan. Kita mengucap syukur kita bisa memuji Tuhan. Oke. Enggak, belum capek sih pasti Capek ya? Bang. Dari tadi kita duduk soalnya. Iya, tapi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Gimana Tuhan? Kalau Betul. dari lagu tadi kan katanya mujizat dinyatakan Bang. Nah, Betul. iya, mujizat itu apa sih Bang? Mujizat apa ya? Mujizat itu Kok adalah... tanya abang? Ya kan nanya abang, Oh, dong. Kalau iya. nanya adik-adik di Iya, rumah, ada jawabnya lagi, cuma lewat kita kolom berdua di sini. komentar. Iya, benar. Jadi mujizat itu adalah karya Tuhan Karya yang Tuhan. besar. Betul. Nah nanti di cerita kita temanya hari ini Bang sebenarnya. Apa? Rotong goyong? royong. Oh. Gotong royong Oh, iya, temanya. betul. Tapi nanti ada cerita tentang mujizat Tuhan. Nah adik-adik semua harus dengar ya. Teman-teman semua harus dengar. Hari ini yang bawa cerita siapa Bang? Hari ini yang bawa firman siapa? Bang Aldo Purba? Bang Aldo Purba, dia pemusik. Yang Pemusik. lain? Bang Supri enggak ya? Kameramen? Supri udah tadi kameramen. Kak Maya enggak? Kak Maya kayaknya belum siap deh ketemu adik-adik media remaja. Mungkin minggu depan dia siap ya. Kalau Bang Alam kan di rumah sih. Jadi Bang nggak Alam mungkin. tadi nggak ikut Iya, kesini. nggak ikut sih. Iya. Yang buat cerita hari ini adalah Bang Lukas. Bang Lukas. Jadi sambil kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu. Lagu apa Bang? Kita sambil duduk aja Bang Sambil ya. duduk dong, kita Iya. mau siap-siap mendengarkan Kita firman mau Tuhan. nyanyi lagu apa Bang enaknya ya? Kayaknya kan tadi kita sudah bilang Tuhan ada mujizatnya nyata. Terus semua ciptaan Tuhan baik. Berarti kita harus mengucap syukur Bang. Dengan menyanyikan lagu Ku Bersyukur Syukur Bapa. Oke. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Salam Marema. Ya, salam sukacita, semangat ya. Kita mengucap syukur hari ini bisa ketemu lagi. Kita ketemu lagi dalam kebaktian KKR kelas Madya Remaja. Saya yakin anak-anak kami, adik-adik kami, Madya Remaja ada shalom, ada sukacita,
ada semangat ya, tetap ada semangat di dalam kesehariannya di rumah. Tentunya kita membutuhkan shalom, semangat dan sukacita. Baik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik kami di rumah, silahkan berdoa di tempatnya masing-masing. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa mengikuti kebaktian lagi, walaupun kami masih mengikuti kebaktian dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, biarlah apa yang kami mau jalani dalam kebaktian ini Tuhan memberkati. Firman-Mu yang Tuhan mau sampaikan kepada kami, biarlah kami membuka hati kami, mendengarkan firman Tuhan, menerimanya, supaya kami dapat melakukannya. Tolong hamba-Mu Tuhan, yang jauh dari sempurna, Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik. Mari kita baca Alkitab kita dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Ya. Sudah ketemu semua? Jadi nanti Alkitabnya tolong standby ya, karena kita akan membuka beberapa firman Tuhan. Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan. Adik-adik di rumah tolong diikuti ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, itu ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Ini firman Tuhan yang nanti jadi pendalaman kita untuk mengetahui tentang tema kita gotong royong ya. Jadi tema firman Tuhan kita pada minggu ini adalah gotong royong. Kalau mendengar kata gotong royong, kalau mendengar kata gotong royong, adik-adik kami di rumah, apa kira-kira yang terpikirkan? Kalau mendengar kata gotong royong, yang pertama apa? Tolong menolong. Yang kedua, kita ingat bangsa Indonesia punya budaya yang bergotong royong. Yang ketiga apa? Kalau mendengar kata gotong royong, melakukan sesuatu secara bersama-sama. Apalagi, misalkan kita ingat di lingkungan kita di RT RW ada pekerjaan gotong royong. Jadi kita kalau mendengar kata gotong royong kita ingat RT RW. Nah, bisa jadi ya. Dan mungkin ada lagi yang lain, ya. Kalau saya sendiri mendengar kata gotong royong, saya langsung ingat rumah si Waluh Jabu. Tahu rumah si Waluh Jabu? Rumah si Waluh Jabu itu adalah rumah adat orang Karo, suku Karo, ya. Waktu saya masih SD, saya sering tidur di rumah
Siwalujabu. Ya, di kampung kami di Aji Jahe dekat dari Brastagi ya. Di sana masih dulu masih SD saya, di sana rumah Siwalujabu masih bagus sekali ya. Jadi saya beberapa kali tidur di situ dan menikmati bagaimana tidur di rumah Siwalujabu. Rumah Siwalujabu sendiri itu unik ya, unik dan besar. Adik-adik bisa lihat, nah lihat kan, unik ya, besar. Kemudian rumah Siwalujabu itu berisi, waluh itu 8 ya, jadi jabu itu keluarga. Jadi rumah Siwalujabu itu rumah tempat tinggal 8 keluarga. 8 keluarga ini hubungan kekerabatannya, hubungan kekeluarganya sangat dekat. Jadi ditempati 8 keluarga. Jadi rumah Siwalujabu. Ya. Lihat ya, di screennya dilihat kan, tiang-tiangnya gede-gede ya. Dari kayu yang besar-besar, mungkin 2-3 kali lipat dari ukuran saya. Ya, gede banget kan? Ya. Kemudian rumah Siwalujabu itu nggak ada paku sama sekali loh. Kalau rumah Siwalujabu yang asli nggak ada paku. Ya. Nggak ada paku, dia menempatkan kayu satu dengan yang lainnya itu begitu sebegitu rupa sehingga nggak ada kelihatan paku. Bahkan antara satu dengan yang lain kayu itu hanya diikat dengan tali. Talinya juga khusus gitu ya. Nah, kemudian membangun, kenapa saya teringat kalau bicara gotong royong rumah Siwalujabu ya? Karena membangun rumah Siwalujabu itu butuh gotong royong. Jadi bukan hanya tukang yang ditunjuk, tetapi hampir semua warga kampung ikut melakukan membangun rumah Siwalujabu bersama-sama. Karena nggak mungkin dilakukan oleh 5 orang, 10 orang, nggak mungkin. Kenapa coba? Yang pertama, pohon yang ditebang dulu dari hutan, ya kan tadi gede ya, ditebang dari hutan, maka mereka harus lakukan bersama-sama. Kemudian setelah ditebang bersama-sama, dibawa ke tempat akan dibangun rumah Siwalujabu juga bersama-sama. Nggak mungkin diangkat hanya 5 orang, hanya 10 orang, tetapi hampir semua warga desa secara bergotong royong mengangkat kayu-kayu itu. Jadi gotong royong ya sudah menjadi karakter orang Karo ya, bangganya jadi orang Karo yang sudah punya karakter gotong royong ya. Jadi gotong royong sudah menjadi karakter orang Karo, khususnya dalam hal ini membangun rumah Siwalujabu ya. Kalau kita pernah lihat rumah Siwalujabu, nanti kalau pulang kampung coba, masih ada nggak ya rumah Siwalujabu? Nanti bisa lihat ke dalam, ada kayu yang besar di atas loh, sama dengan kayu penopang tadi, gede banget. Gimana itu bisa naik ke atas? Nggak mungkin dilakukan oleh 5-10 orang, itu pasti dilakukan secara bergotong royong. Nah, luar biasa kan rumah Siwalujabu. Nah, tapi kita bukan membahas rumah Siwalujabu, kita membahas tentang gotong royong. Sekali lagi, bangga jadi orang Karo yang punya karakter dasar bergotong royong ya. Nah, dalam Alkitab juga tentunya ada kegiatan gotong royong. Contohnya apa? Saat bangsa Israel keluar dari Mesir dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka di padang gurun. Nah, Tuhan memerintahkan mereka membangun kemah suci. Nah, dan saat membangun kemah suci, mendirikan kemah suci, bangsa Israel secara bergotong royong ya, secara bergotong royong membangun kemah suci, termasuk barang-barang dikumpulkan bersama-sama. Jadi membangun kemah suci juga contoh yang sangat bagus untuk melihat dalam Alkitab bagaimana orang Israel bergotong royong. Nah, contoh dalam Perjanjian Baru, gotong royong dalam skala yang lebih kecil dapat kita buka dari kitab kita, dibuka Alkitabnya di Lukas 5 ayat 17 sampai 19. Ya.
Lukas 5 ayat 17 sampai 19, saya bacakan ayat 17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Banyak orang datang dari Galilea, Yudea, dan Yerusalem menemui Yesus, kata firman Tuhan ya. Dan mereka berkerumun. Yesus sedang berada dalam satu rumah, sedang mengajar dan melakukan mujizat kesembuhan. Nah, jadi orang ramai itu berbondong-bondong, ya, berdesak-desakan, pingin sembuh, pingin mendengarkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini di ayat 17. Kemudian ayat 18 katanya, lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Ya, kita lihat di sini mulai ada gotong royong. Ini bukankah contoh yang bagus ya, gotong royong. Dalam kerumunan tadi, gitu ya, ada seorang lumpuh yang ada berbaring di tempat tidur. Dia sedang digotong oleh beberapa orang. Jadi di sini kelihatan bahwa gotong royong, definisi yang dapat kita dapatkan adalah menolong orang lain yang membutuhkan secara bersama-sama. Jadi gotong royong adalah kalau anak-anak Tuhan menolong orang lain yang membutuhkan. Jadi secara bersama-sama kita menolong orang lain yang membutuhkan. Coba lihat tadi, nggak mungkin orang lumpuh tadi bisa berdesak-desakan kan? Ya, nggak, dia berdiri aja nggak bisa. Jadi ada beberapa orang yang bergotong royong mengangkat tempat tidurnya, sedangkan orang lumpuh itu tetap di atas tempat tidurnya. Itu dikatakan di ayat 18. Kemudian dilanjutkan ayat 19. Nah, ini kuncinya. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, mereka membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Kelanjutan gotong royong yang dilakukan oleh beberapa orang tadi tidak berhenti ketika mereka mendapat hambatan, nggak bisa melewati orang yang berdesak-desakan. Apa yang mereka lakukan? Ya, tentunya usahanya lebih lagi nih. Mereka tidak putus asa. Mereka mengangkat orang yang lumpuh itu bersama dengan tempat tidurnya ke atas atap, ke genteng kira-kira gitu ya. Kemudian membuka atap itu, lalu mereka dengan bekerja sama, bergotong royong menurunkan orang yang sakit lumpuh tadi ya bersama tempat tidurnya, menurunkan dia tepat dikatakan di depan Yesus. Dan ya cerita selanjutnya kita tahu bahwa orang tersebut disembuhkan Tuhan. Nah, itu ada peran orang-orang yang punya jiwa bergotong royong. Dan sebagai anak-anak Tuhan, gotong royong di sini apa? Melakukan kebaikan, menolong orang lain secara bersama-sama sampai tuntas. Nah, itu kata, dapat lagi kita definisinya. Jadi definisi gotong royong menurut anak-anak Tuhan adalah bekerja sama menolong sampai tuntas. Nah, itu kita dapat lagi definisinya kan. Jadi itu contoh bagaimana di Perjanjian Baru kegiatan contoh menolong orang dengan gotong royong. Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Kita bisa temukan 3 cara ya agar kita bisa saling bekerja sama atau bergotong royong. Ada 3 cara dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10 supaya kita bisa bergotong royong dan bekerja sama. Cara pertama adalah kita harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Supaya kita bisa bergotong royong, maka kita harus memiliki kepedulian. Galatia 6 ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang
kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lihat ayat 1 ini. Menunjukkan kepedulian kepada seorang yang melakukan pelanggaran. Ya. Jadi ada peduli. Menunjukkan kepedulian seorang yang melakukan pelanggaran. Kemudian dia tidak tinggalkan. Tadi kan mau menolong harus tuntas kan? Jadi dia tidak tinggalkan, tapi dikatakan di situ dilanjutkan harus memimpin dia ke jalan yang benar. Nah, ya. Jadi harus punya kepedulian. Kalau di ayat 2-nya ya, kita lihat ayat 2-nya Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, jelas sekali itu ya. Jadi dalam hukum Kristus, kepedulian terhadap kebutuhan orang lain itu menjadi satu keharusan. Ya, itu cara pertama untuk bisa bergotong royong. Jadi harus memiliki harus memiliki kepedulian terhadap orang lain. Itu cara pertama. Cara kedua adalah memiliki kerendahan hati. Ya, memiliki kerendahan hati. Galatia 6 ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, ayat 5-nya, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, memiliki kerendahan hati. Itu persyaratan kedua supaya kita bisa bergotong royong. Kerjasama atau gotong royong, ya, nggak boleh ngelihat atau kritik terus pekerjaan orang lain. Ya, wah pekerjaannya begitu sih, saya udah kerja capek nih, dia hanya duduk-duduk doang. Wah, hanya ngelihat pekerjaan orang lain. Nah, di sini dibutuhkan kerendahan hati. Bisa jadi kerendahan hati bisa ditunjukkan meminta orang lain mengkritik kita malah. Bukan kita yang mengkritik. Atau meminta orang lain memberikan masukan kepada kita. Nah itu ya. Salah satu yang kedua tadi ya. Cara kedua untuk bisa bekerja sama atau bergotong royong, memiliki kerendahan hati. Yang ketiga adalah saling memberi. Saling memberi. Nah, Galatia 6 ayat 6. Ini Galatia 6 ayat 6 saya bacakan, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, lihat Galatia 6 ayat 6 ini sudah menunjukkan bagaimana saling memberi. Apa yang dilakukan saling memberi di sini isinya adalah pengajaran firman Tuhan. Jadi saling mengajar. Nah, ya, itu persyaratan ketiga, cara ketiga untuk bisa saling bergotong royong dalam hal saling memberi. Yang pertama adalah saling memberi firman Tuhan. Selanjutnya adalah di Galatia 6 ayat 7 sampai 9 berisi tentang bagaimana kita harus saling memberi yang baik dan berguna. Ya, ayat 7, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Ayat 8, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kemudian ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Galatia 6 ayat 6 sampai 9 ini mengajar kita cara supaya bisa bergotong royong adalah harus bisa saling memberi. Ya. Kemudian ayat 10 masih dalam hal saling memberi, ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ayat 10 mendorong kita supaya saling memberi, ya, saling berbuat baik, tapi harus dimulai dari, disebutkan tadi, kawan-kawan kita seiman. Mulai dari lingkup yang
kecil, mulai dari keluarga, ya, keluarga kita masing-masing di rumah harus bisa saling bergotong royong. Nah, pernah nggak adik-adik di rumah dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan orang tuanya bergotong royong? Contohnya apa? Bergotong royong, ya, membersihkan rumah dah, gotong royong kan? Atau ada taman di rumah, memotong rumput rame-rame, bareng-bareng satu keluarga, itu gotong royong. Jadi mulai di rumah, jangan kita bermimpi besar, saya mau gotong royong, waduh satu kampung, satu desa. Tapi di rumah susah sekali bekerja sama. Jadi mulailah di rumah, itu tadi kata firman Tuhan loh ya, ayat 10 tadi, Galatia 6 ayat 10. Terutama kepada kawan-kawan kita seiman, berbuat baik, saling berbagi, bergotong royong bersama-sama. Nah, itu tadi 3 cara agar kita bisa saling bekerja sama dan bergotong royong. Kita ulangi. Apa yang pertama tadi? Memiliki kepedulian terhadap orang lain. Itu cara pertama. Ya, jadi harus punya peduli. Apa sih yang dibutuhkan orang lain? Nah, itu baru bisa memulai gotong royong. Yang kedua adalah memiliki kerendahan hati. Jangan nyinyir, jangan hanya mengomentari pekerjaan orang lain, dia sendiri nggak kerja. Gitu ya. Jadi harus punya kerendahan hati. Justru kita minta orang lain memberikan pendapat atas pekerjaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saling memberi. Ya, saling memberi. Mulai di rumah kita masing-masing. Gitu ya. Dimulai di rumah kita masing-masing. Ketiga cara ini ya dirangkum dalam ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Efesus 4 ayat 2. Ayo kita buka dulu ya. Ayat hafalan kita Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2, coba dihafal dulu. Nanti sebutkan itunya ya, alamatnya Efesus 4 ayat 2, kemudian isinya, terus alamatnya lagi. Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling menolong. Ya, Efesus 4 ayat 2. Ya, kita ulang ya. Kita ulang, Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, Efesus 4 ayat 2. Nah, itu rangkumannya sebenarnya. Firman Tuhan hari ini ada kerendahan hati untuk bisa bergotong royong, ada kelemah lembutan untuk bisa bergotong royong, ada kesabaran melihat teman-teman yang bekerja sama dalam gotong royong. Dan lengkapnya adalah ada kasih. Ya, ada kasih di antara anak-anak Tuhan yang bergotong royong. Jadi, mari adik-adik kami, kita semua mulailah bergotong royong di rumah kita masing-masing. Tuhan yang memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada kebaktian Madya Remaja ini. Biarlah firman-Mu dapat kami nikmati dalam hal kami diajarkan tentang bergotong royong, supaya kami memiliki rasa kepedulian kepada orang lain, memiliki kerendahan hatian, dan Tuhan kami mau saling memberi. Terima kasih Tuhan, tolong kami melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami, biar kami dapat tetap menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kamera kita yang itu Bang. Itu Ya kalau gini nanti setengah-setengah dong kita di editnya. Di sana dong. Oke. Tadi udah dengar cerita tentang cerita tentang apa? tentang gotong royong. Kan ada di belakang. Tinggal baca aja ya. Iya. Nah,
Hari ini, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Tapi kayaknya kita posisinya bosan ya? bosen lah kayak gitu. Emang kalau abang nanya di situ kenapa? Kayaknya mending abang di belakang kamera nggak sih? Atau Aku belakang kamera. Aku. Bang Aldo sendiri. Iya. Jangan lah. Ini kita tukar tempat. Tukar tempat lah, ayo. Nih adik-adik kita tukar Aduh. tempat biar nggak bosen ya. Sama aja bang katanya tuh di rumah tuh. Enggak lah, beda Oh lah. jadi kamera yang ini kan yang ini tadi Iya, bang. yang gimana sih, Kak? Nah, apa tadi bang kita bilang? Kita tadi udah bercerita tentang apa? Tentang firman Tuhan. Iya. Udah itu tadi jangan diulang lagi. Iya. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya gimana dikumpulin ini, Bang? Kan tadi mama papanya udah ngasih nih. Ya, Terus kasih balik ke mama papanya. Nanti mama papanya yang kasih ke sektornya masing-masing. boleh. Atau Iya. kalau adik-adik udah ada OVO, gereja Bisa. kita udah terima OVO belum? Nggak tahu. Nantilah kita tanya Iya, pendeta ya. kita ya. Ada nomor pendeta di bawah ini. Enggak deh, males nanti ngeditnya kasihan abangnya. Oke, sekarang kita mau nyanyi Tabuh Gendang. Tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya kepada umatnya. Kita Kita nyanyi dari sekali awal. lagi ya. Tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar Yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Oke, persembahannya sudah dikumpulkan. Sekarang sebelum kita doa syafaat Iya. dan doa persembahan menutup ibadah, kita mau kasih tahu tentang aktivitas. Aktivitas kita apa nih, Bang? Aktivitas kita, kan hari ini temanya gotong royong. Mm-mm. Jadi kita mau lihat adik-adik semua beraksi membantu mama papanya di rumah melakukan pekerjaan rumah. Misalnya kayak apa nih, Bang? Pekerjaan rumah. Menyapu, Ya, ini mah mendayung, Bang. mendayung. Iya, itu Kalau mendayung. rumahnya di ini Kalau sapu kayak gini. deket apa Iya. sungai mendayung. Menyapu, baru mengepel Iya. mungkin, atau mau ini bang, apa bener-benerin pekarangan rumah. Pekarangan rumah. Kalau nggak ada pekarangan, Nggak ada, tinggal di apartemen adik-adik Iya. ya. Ini real estate, gimana Real sih? estate. Gimana Iya sih gitu. bahasa Inggrisnya? Nggak ngerti Iya. bahasa Inggris Iya. kita. Oke, pokoknya pekerjaan rumah apapun boleh dilakukan, lalu didokumentasikan, Iya. tapi bukan untuk menyombong, Iya. tapi supaya kakak abangnya tahu kalau adik-adik semua di rumah, teman-teman semua di rumah, ternyata mau melakukan bekerja ya, bekerja. Maksudnya melakukan aktivitas lah ya. melakukan aktivitas. Gitu, itu aktivitasnya. Oke, ditunggu, dikirim Dikirim ke kemana nih? Enak ya? ke Kantor rumah pos. Bang Aldo, boleh nggak? Enggak lah, rumah abang pagarnya tinggi, sama ada banyak security, jangan ya. Udah apa sih kok nggak jelas gitu? Dikirim ke WhatsApp, WhatsApp. Instagram, Facebook, Facebook boleh. KKR Bandung Pesan. Oke, ditunggu aktivitasnya. Sekarang kita mau doa, Bang Aldo yang doa ya. Doa syafaat. Doa Kita syafaat. mau doa apa aja nih? Doa Persembahan, kesehatan, doa persembahan, Ya, kesehatan, sekolah adik-adik semua. sekolah. Udah Terus, mau udah. pulang orangnya pada di rumah kan, Iya, ngapain iya, didoain? iya, Paling bener. kita pulang bentar lagi Iya. kan. Gitu. Oke. Kita mau bersatu di dalam doa. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian ini Bapa. Bapa yang baik, terima kasih juga Tuhan karena pada saat ini kami dapat mengumpulkan persembahan dengan baik ya Bapa. Kiranya Tuhan dari persembahan ini kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan bagi gereja dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk adik-adik kami Tuhan dalam setiap
persekolahan mereka, Engkau berkati mereka dalam setiap persekolahan mereka ya Bapa. Engkau tahu bahwa sekarang setiap anak sekolah Tuhan melakukan persekolahan lewat metode daring Tuhan atau lewat online. Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan dalam setiap mereka bersekolah online ya Bapa, agar kiranya mereka dapat tetap mengerti apa yang disampaikan melalui guru mereka Tuhan dari sekolah ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau berkati juga Tuhan untuk setiap kesehatan adik-adik kami, orang tua kami, maupun kami sebagai guru sekolah minggu, agar kiranya kami dapat selalu sehat Tuhan, selalu dapat fit Tuhan di tengah pandemi corona ya Bapa. Engkau berkati setiap makanan, minuman, maupun obat-obatan yang kami konsumsi Tuhan, agar kiranya itu semua menjadi kekuatan dan energi yang baru bagi tubuh kami semua ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau berkati juga Tuhan untuk kedua orang tua kami ya Bapa, dalam setiap mereka mencari nafkah Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, Engkau berikan kelancaran Tuhan di tengah kesulitan ekonomi saat ini ya Bapa. Kiranya orang tua kami dapat mencari nafkah dengan sebaik mungkin Tuhan dan tetap sehat selalu ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau berkati juga Tuhan untuk seluruh keluarga kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang berkasih menjagai dan melindungi mereka selalu Tuhan. Engkau berikan selalu kepada keluarga kami kesehatan, rezeki, umur yang panjang, damai sejahtera, sukacita senantiasa Tuhan selalu kepada keluarga kami semua ya Bapa. Bapa yang baik, Engkau berkati juga Tuhan untuk pandemi corona Tuhan yang menerpa seluruh dunia Tuhan. Engkau berkati Tuhan, agar kiranya pandemi corona Tuhan dapat segera berlalu Tuhan dari dunia ini ya Bapa, dan kiranya kami dapat beraktivitas Tuhan dengan kembali normal ya Bapa. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan untuk kami Tuhan guru sekolah minggu dan adik-adik kami, agar kiranya kami dapat bertemu kembali Tuhan pada minggu depan dengan sukacita dan sehat selalu ya Bapa. Bapa yang baik, ini doa kami Tuhan, banyak yang kami minta Tuhan, tetapi Engkau tahu apa yang kami minta Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang jadi sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap kepadamu, sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, kita sudah doa syafaat, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat hari Minggu Bye, ya. Selamat hari Minggu Bang. Selamat Kita hari Minggu. namaste ya. Namaste. Selamat hari Minggu. Bye. Selamat hari Minggu. Bye.